Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, simak ulasan video ini sampai selesai, semoga menjadi penuntun jalan perubahan hidup. Jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami seputar tuntunan kehidupan dan jalan hikmah. Masya Allah, mari kita mulai pembahasannya. Ada dua kisah hikmah populer tentang orang yang beribadah ratusan tahun namun masuk neraka. Sebagai berikut. Kisah ahli ibadah. Masa Nabi Musa AS, seorang ahli ibadah yang telah beribadah selama 350 tahun tanpa dosa, bertanya kepada Nabi Musa AS tentang tempatnya di akhirat. Allah berfirman bahwa ia akan dimasukkan ke dasar neraka yang paling dalam. Setelah mendengarnya, ia merasa sedih namun kemudian berpikir tentang orang lain yang ibadahnya lebih sedikit. Ia lalu meminta agar tubuhnya dibuat besar hingga menutupi seluruh pintu neraka agar tidak ada orang lain yang masuk. Allah melihat kesetiaan dan kesediaannya berkorban, maka ia ditempatkan di surga yang paling tinggi. Hikmah. Ibadah tidak hanya tentang kuantitas dan kesempurnaan diri, tetapi juga tentang kasih sayang terhadap sesama dan kesediaan berkorban. Kisah ahli ibadah yang beribadah 500 tahun. Hanoki Sutesen Bacete, serang kesamba yang beribadah selama 500 tahun di puncak gunung yang dikelilingi lautan. Allah memberikan nikmat berupa air segar dan buah delima setiap hari. Ia juga meminta untuk mati dalam keadaan sujud dan dikabulkan. Pada hari kiamat, ketika Allah akan memasukkannya ke surga dengan rahmatnya, ia menyatakan ingin masuk karena amalnya. Setelah dihitung, ternyata nikmat yang diterimanya jauh lebih besar daripada amalnya. Maka ia dimasukkan ke neraka. Namun, setelah ia menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari rahmat Allah dan memintanya, ia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Hikmah. Jangan sombong dengan amalan sendiri, karena segala nikmat dan kemampuan untuk beribadah berasal dari Allah. Harus selalu menyadari bahwa keberhasilan dan keselamatan akhirat bergantung pada rahmatnya. Berikut kisah lengkapnya. Kisah ahli ibadah 350. Tahun yang sempat dinyatakan akan masuk neraka kemudian dipindahkan ke surga tertinggi. Diriwayatkan dalam tulisan blog dan beberapa kajian kitab kuning, meskipun belum ditemukan dalam riwayat hadis syahih yang mutawatir. Berikut adalah versi rinci berdasarkan sumber yang disebutkan. Sumber kisah. Kisah ini banyak diperbincangkan dalam kajian kitab kuning dan juga terdapat dalam tulisan seperti di norfi.wordpress.com dengan judul Buah dari Ibadah 350 Tahun. Selain itu, kisah serupa juga muncul dalam beberapa buku hikmah Islam sebagai contoh tentang pentingnya niat dan kasih sayang terhadap sesama. Kisah rinci. Pada masa Nabi Musa AS, terdapat seorang ahli ibadah yang telah menjalankan ibadah kepada Allah selama 350 tahun tanpa pernah melakukan dosa yang ia sadari. Ia tinggal di tempat terpencil dan menghabiskan waktu sebagian besar hidupnya untuk beribadah, syalat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir dengan penuh kesungguhan. Suatu hari ahli ibadah bertemu dengan Nabi Musa AS dan bertanya dengan keyakinan tinggi, "Wahai Musa AS, aku telah beribadah kepada Allah selama 350 tahun tanpa melakukan dosa. Di manakah tempatku di surga kelak? Tolong sampaikan pertanyaanku kepada Allah." Nabi Musa AS kemudian berdoa kepada Allah untuk mendapatkan jawaban. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu bahwa aku akan meletakkan dia di dasar neraka yang paling dalam." Ketika Nabi Musa menyampaikan firman Allah tersebut, sang ahli ibadah sangat terkejut dan merasa sedih mendalam. Namun ia tidak membenci atau menyalahkan Allah, malah ia mulai merenung. Jika aku yang telah beribadah 350 tahun saja akan masuk neraka, lalu bagaimana dengan orang lain yang ibadahnya lebih sedikit dariku? Keesokan harinya, ia kembali menemui Nabi Musa dan berkata, "Wahai Musa, aku menerima keputusan Allah dengan ikhlas. Namun aku memiliki satu permohonan. Jadikanlah tubuhku sebesar mungkin hingga dapat menutupi seluruh pintu neraka sehingga tidak ada seorang pun yang harus masuk ke dalamnya lagi." Nabi Musa menyampaikan permohonan ini kepada Allah. Melihat kesetiaan dan kasih sayangnya kepada sesama makhluk, Allah berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada hambaku itu bahwa sekarang
aku akan menempatkannya di surga yang paling tinggi. Ayat dan hadits yang mendukung pesan kisah ini. Meskipun kisah spesifik ini tidak terdapat dalam hadis syahih, pesannya selaras dengan beberapa ayat dan hadis. QS Ali Imran 3, 159. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Menunjukkan bahwa Allah akan merespon kebaikan hati hambanya. HR Muslim number 2564. Barang siapa memiliki kasih sayang kepada kaum muslimin dan ingin mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana dia menginginkan kebaikan bagi dirinya sendiri, maka dia termasuk orang yang beriman. Ini menguatkan bahwa kasih sayang terhadap sesama adalah bagian penting dari iman yang dapat mengubah nasib akhirat. Kisah kedua yang kami kumpul dari beragam sumber berikut adalah kisah ahli ibadah yang beribadah 500 tahun namun sempat masuk neraka. Kisah lengkap. Allah memiliki seorang hamba yang beribadah kepadanya selama 500 tahun di puncak sebuah gunung yang seluas 30 jiro, 3 wasta, dan dikelilingi lautan seluas Farfonda, farsak dari setiap penjuru. Allah menyediakan mata air segar selebar beberapa jari yang menggenang di kaki gunung, serta pohon delima yang berbuah setiap hari untuknya. Setiap sore, ia turun dari puncak gunung untuk berwudu dengan air mata air tersebut, memetik dan memakan buah delima, kemudian berdiri untuk melaksanakan solat. Setelah solat, ia selalu berdoa kepada Allah agar nyawanya dicabut dalam keadaan sujud dan jasadnya tidak dirusak oleh bumi atau apapun hingga hari kebangkitan. Allah mengabulkan kedua permohonannya, sehingga ketika malaikat Jibril dan rekan-rekannya melintas di sekitar tempatnya, mereka selalu menjumpainya dalam keadaan sujud. Di Lauh Mahfudz tercatat bahwa pada hari kiamat, ia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud dan dihadapkan pada Allah. Saat itu, Allah berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan belas kasih sayangku." Namun, sang ahli ibadah menjawab, "Masukkanlah aku dengan amalku ya." Rabb, Allah, mengulangi firman-Nya untuk masukkan dia ke surga karena rahmat-Nya, tetapi ia kembali menyatakan ingin masuk karena amalnya sendiri. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menghitung amalnya dengan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Setelah dihitung, ternyata nikmat yang diberikan hanya dari mata saja sudah melebihi pahala ibadahnya selama 500 tahun. Belum lagi nikmat anggota badan lain, tempat tinggal, sumber makanan dan minuman, serta kemampuan untuk beribadah itu sendiri. Maka Allah berfirman, "Lemparkanlah ia ke dalam api neraka." Saat akan dimasukkan ke neraka, ia menyadari kekeliruannya dan berseru, "Wahai Allah, masukkanlah aku ke surga karena rahmat-Mu." Allah lalu memerintahkan malaikat untuk mengembalikannya dan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain. "Siapa yang menciptakan kamu dari tiada?" Jawabnya, "Engkau ya Allah." "Klausus, apakah hal itu karena amalmu atau rahmatku?" Jawabnya, "Karena rahmat-Mu ya Rabb." "PB, siapa yang membuatmu kuat bertahan beribadah selama 500 tahun?" Jawabnya, "Engkau ya Allah." "Siapa yang menempatkanmu di atas gunung yang dikelilingi lautan, menyediakan sumber air tawar dan pohon delima yang berbuah setiap hari serta mengabulkan doamu untuk mati dalam keadaan sujud?" Jawabnya, "Engkau ya Allah." Setelah itu, Allah berfirman, "Maka sadarlah engkau bahwa semua itu semata karena rahmatku, dan sekarang aku masukkan kamu ke surga karena rahmatku." Hikmah. Satu, kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang layak masuk surga hanya karena amalnya sendiri. Segala sesuatu yang kita miliki, termasuk kemampuan untuk beribadah, berasal dari rahmat Allah. Kita seharusnya tidak sombong dengan amalan. Menurut ilmu Islam, meskipun seseorang melakukan ibadah banyak dan lama, ia tetap bisa masuk neraka jika terdapat faktor-faktor tertentu yang membuat ibadahnya tidak diterima atau dosanya lebih besar daripada pahalanya. Berikut adalah penyebab utama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Faktor yang berhubungan dengan niat dan ibadah sendiri. Niat tidak ikhlas atau riya. Ibadah yang dilakukan bukan karena mengharapkan keridaan, melainkan untuk dilihat dan dipuji orang lain atau mencari kehormatan duniawi. Allah tidak menerima ibadah yang dilakukan dengan niat semacam ini. Bahkan bisa dianggap sebagai syirik kecil. Sombong dengan ibadah, merasa lebih baik atau lebih saleh daripada orang lain,
karena banyak beribadah lalu meremehkan atau menghakimi orang lain. Allah tidak menyukai orang yang sombong, dan sikap ini dapat membatalkan pahala ibadah. Melakukan dosa besar seperti syirik. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni Allah jika tidak bertaubat. Bahkan jika seseorang rajin beribadah, namun menyekutukan Allah dengan makhluk lain, ia akan masuk neraka. Faktor yang berhubungan dengan perilaku terhadap sesama. Menyakiti orang lain, baik melalui lisan, berkata kasar, menggunjing, menghina, menggoda, menyebarkan fitnah, maupun perbuatan menyakiti fisik, merampas hak, tidak menunaikan amanah. Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa seorang wanita yang rajin ibadah namun sering menyakiti tetangga dengan lisan termasuk penghuni neraka. Memutus tali silaturahmi. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan masyarakat adalah kewajiban dalam Islam. Orang yang sengaja memutus silaturahmi tanpa alasan yang sah bisa berada dalam kondisi tidak disukai Allah, tidak mengasihi sesama. Islam mengajarkan bahwa cinta kepada sesama Muslim adalah bagian dari iman. Orang yang tidak mengasihi manusia tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah sehingga sulit masuk surga. Faktor lainnya, menyiapkan harta atau kewajiban sosial dengan salah. Misalnya harta yang diperoleh untuk ibadah atau kebaikan malah dihamburkan tanpa tujuan yang baik, atau tidak menunaikan kewajiban seperti membayar zakat, memenuhi janji atau merawat keluarga, berbohong. Sifat berdusta adalah ciri orang munafik dan balasannya adalah siksa pedih di akhirat. Jika seseorang rajin ibadah namun sering berbohong tanpa bertaubat, ia bisa masuk neraka. Berikut adalah ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang ibadah yang bisa ditolak meskipun banyak. Ayat Al-Quran, Takan, QS Ibrahim 4+18, perumpamaan. Orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ayat ini menunjukkan bahwa amalan orang yang tidak beriman atau ingkar akan ditolak walau jumlahnya banyak. Qais Al-Ma'un 122:45. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Ayat ini mengingatkan bahwa salat yang dilakukan dengan lalai atau tidak sesuai tuntunan bisa tidak diterima. US Al-Ankabut 12:19 beri. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jika salat tidak mampu mencegah dari dosa, maka ibadahnya bisa tidak bernilai di sisi Allah. Qais Hud Ondas 1:12. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Ibadah yang dilakukan secara ekstrim atau melampaui batas syariat bisa ditolak. Hadis HR Bukhari nomor 2697 dan Muslim nomor 118. Barang siapa melaksanakan suatu amalan tidak atas perintah kami, maka ia ditolak. Amalan yang bukan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW akan ditolak, meskipun dilakukan dengan banyak dan gigih. HR Bukhari nomor 4675 dan Muslim nomor 287. Rasulullah SAW bersabda tentang 3 sahabat yang ingin melakukan ibadah secara ekstrim, selalu berpuasa, selalu salat tanpa tidur, tidak menikahi wanita. Beliau bersabda, adapun saya, maka saya berpuasa dan berbuka, saya salat dan saya tidur, dan saya menikahi perempuan. Maka barang siapa tidak menyukai jejakku, maka dia bukan dari bagian atau golonganku. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah bisa tidak diterima. HR Ibnu Majah, I311 nomor 971, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ada 3 kelompok gigi salatnya tidak terangkat, walau hanya sejengkal di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah. Orang WGJ mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Istri WG tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. 2 saudara WG saling membenci, memutuskan hubungan. HR An-Nasai, betapa banyak orang yang salat tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari salatnya kecuali kelelahan dan kepayahan.
Ini menunjukkan bahwa salat yang tidak khusyuk bisa tidak diterima. HR Muslim. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang percaya kepada dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Jika tidak bertaubat, ibadahnya bisa terus ditolak.